Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, kita ketemu lagi ya. Kita sekarang masih di tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak, kalian lihat ini. Kira-kira pekerjaan apa ya? Ini gambarnya. Ya, betul. Pekerjaan penjual kerajinan tangan atau penjual cindera mata. Ada lampu, ada boneka, ada gantungan kunci, dan lain-lainnya. Semua ini ada yang dibuat dari barang yang baru, dan juga ada yang dibuat barang-barang bekas. Ya, barang-barang bekas yang didaur ulang sehingga menjadi barang yang baru dan bisa menghasilkan uang. Itulah anak-anak, itu jenis pekerjaannya apa ya? Pengrajin cindera mata. Nanti akan Papa jelaskan di dalam slide ya, dalam pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, ini masih cover buku tema 4, berbagai pekerjaan. Ya, kita langsung ke tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah siswa dapat mempraktekkan gerakan dasar pencak silat. Anak-anak dari gerak dasar melangkah, memukul, ya, lalu menangkis, lalu menendang. Ya, gerakan dasar itu anak-anak. Lalu siswa dapat memberikan contoh kegiatan pemanfaatan barang bekas atau barang yang telah dibuang dari sampah atau sampah anak-anak ya. Lalu yang ketiga, siswa dapat menghubungkan sikap tokoh dengan sila ketiga Pancasila. Lalu yang terakhir, siswa dapat memberikan pendapat tentang sikap tokoh. Nah, anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini yang harus kalian lakukan. Mudah-mudahan kalian siap dalam belajar sehingga ilmu yang didapatkan akan menjadi lebih baik. Anak-anak, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 3. Nah, ini ada seorang anak perempuan yang memakai seragam pencaksilat. Anak-anak, kamu telah berlatih tentang melangkah, pukulan, tangkisan, dan tendangan dalam pencaksilat. Tentunya anak-anak dalam belajar melangkah, pukulan, tangkisan, dan tendangan ini, ingat ya, harus kalian gunakan dalam kebaikan ya, tidak sombong ya, jangan disalahgunakan untuk kejahatan. Jika kalian belajar bela diri nih anak-anak ya, hari ini kamu akan berlatih seluruh gerakan tersebut sebagai persiapan untuk pengambilan nilai pada pertemuan berikutnya. Apakah kamu masih ingat anak-anak gerakan-gerakan dasar dalam pencaksilat? Ya, gerakan melangkah, melangkah ke depan, melangkah ke samping, dan melangkah ke belakang. Lalu ada pukulan anak-anak. Ya, pukulan lurus, pukulan ke bawah, dan pukulan ke atas. Lalu ada tangkisan. Lalu ada tendangan. Ya, semuanya telah kalian pelajari anak-anak ya, gerakan dasar dalam pencaksilat tersebut. Diskusikan dan peragakan secara berpasangan seluruh gerakan dasar tersebut. Setelah berlatih, jawablah pertanyaan berikut. Anak-anak ingat ya, sebelum kalian melakukan latihan pencaksilat, kalian harus stretching dulu atau pemanasan dahulu agar tidak cedera. Lalu bagaimana untuk meningkatkan keterampilanmu dalam gerakan dasar pencaksilat?
tentunya kalian harus semangat dalam latihan, ya anak-anak. Harus semangat, harus rajin, ya. Lalu banyak berlatih dengan guru atau temanmu. Nah, anak-anak, dalam pencaksilat banyak sekali perlengkapan olahraga yang dibutuhkan oleh para pesilat, anak-anak. Ya, ada yang peralatan baju dan peralatan untuk gulat lainnya. Terbuat dari sumber daya alam apa peralatan tersebut? Lalu pekerjaan apa saja yang terlibat untuk menghasilkan kebutuhan tersebut? Ya, kebutuhan pekerjaannya apa saja? Dari mulai penjual, penjahit, lalu ada juga yang berjualan di toko, anak-anak ya. Di toko seller, penjual. Itulah pekerjaan yang terlibat di dalam kebutuhan tersebut. Pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas. Pengrajin adalah orang yang membuat jenis barang untuk dijadikan kenang-kenangan anak-anak cenderamata, dan kebetulan ini barang-barang tersebut dibuat dari barang bekas sehingga barang yang lebih indah setelah diproses, anak-anak. Setelah dibuat. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan tersebut, tentang pengrajin cenderamata? Nah, ayo membaca. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia, ya anak-anak. Di samping mendapatkan uang setelah barang itu dibeli oleh konsumen, tetapi juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi manusia, karena barang-barang tersebut diolah oleh ibu pengrajin tersebut sehingga mengurangi limbah sampah. Seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Mengapa? Karena benda-benda yang dipakai adalah benda bekas. Ya, benda tersebut diambil, dicuci, lalu diolah, bisa juga dicat, dijahit sehingga membuat barang baru. Ayo berdiskusi. Bacalah teks berikut dalam hati. Tahukah kamu cara lain dalam pengolahan sampah? Ya, anak, mengolah sampah itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara, anak-anak ya. Cara yang pertama adalah kita bisa mengurangi pemakaiannya. Ya, jangan terlalu memakai barang-barang yang terbuat dari plastik. Ya, kita bisa menguranginya. Istilah ini dikenal dengan nama reduce, yaitu mengurangi sampah, mengurangi limbah sampah. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Lalu jika sampah ini semakin banyak dan menumpuk di tempat pembuangan sampah, lalu apalagi hujan, maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap, anak-anak. Tentunya kita akan menutup hidung pada saat membuang sampah tersebut. Jadi, reduce ini, mengurangi sampah, adalah langkah pertama untuk mengurangi limbah sampah. Lalu cara yang selanjutnya adalah cara yang kedua, anak-anak. Kita bisa memakai kembali. Ya, istilah ini dikenal dengan reuse.
reuse, dipakai kembali atau memakai kembali. Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable, sekali pakai, ya anak-anak. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Jadi, memakai kembali jika barang tersebut masih layak, anak-anak ya, masih bisa dipakai, maka dipakailah kembali. Ya, jangan sekali pakai langsung dibuang, jikalau bisa. Lalu cara yang ketiga adalah kita bisa mendaur ulang. Istilah ini dikenal dengan sebutan recycle, mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Ya anak-anak, bisa didaur ulang lalu bisa menjadi barang yang baru. Tapi tidak semua barang bisa didaur ulang. Namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Cara yang keempat adalah kita bisa mengganti ulang. Mengganti ulang, istilah ini dikenal dengan replace, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya anak-anak, jika ada orang tuamu pergi ke supermarket, maka atau minimarket ya misalkan ya, maka gantilah kantong kresek tersebut dengan keranjang anak-anak ya, dengan keranjang atau dengan tas belanjaan. Nah, itu kita bisa mengganti dan menghemat sampah plastik anak-anak ya. Mengganti sampah kantong plastik dengan keranjang atau tas belanjaan. Lalu tas belanjaan tersebut bisa dipakai kembali apabila ingin belanja. Jadi tidak sekali buang anak-anak ya. Nah, itulah tadi 4 cara pengolahan sampah anak-anak. Buatlah peta pikiran berdasarkan teks tadi. Nah, di sini anak-anak ada mengolah sampah. Ya, mengolah sampah ada 4. Kita ulang kembali. Apa anak-anak yang pertama dalam mengolah sampah? Ya, reduce, mengurangi. Mengurangi pemakaian kantong kresek, mengurangi pemakaian botol-botol yang terbuat dari plastik dan lainnya. Lalu apa yang kedua anak-anak? Reuse. Reuse, memakai kembali barang yang masih layak pakai. Jadi kita pakai kembali, tidak langsung dibuang ke tempat sampah. Lalu apa yang ketiga anak-anak? Ya, recycle, mendaur ulang. Sampah-sampah tersebut didaur ulang sehingga menjadi barang yang baru. Lalu apa yang terakhir anak-anak? Replace, mengganti. Tadi penjelasan singkatnya, jika kita belanja ke supermarket maka gantilah kantong kresek tersebut dengan menggunakan keranjang atau tas belanjaan. Itulah anak-anak 4 cara mengolah sampah yang biasa dilakukan oleh orang ya, sehingga menghasilkan uang ya kembali, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Baik, kita lanjut ya anak-anak. Mengolah sampah termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam. Karena kita menggunakan barang-barang bekas ya anak-anak. Dengan menggunakan barang bekas ternyata bisa mengurangi sampah atau limbah sampah. Apalagi barang bekas tersebut menjadi barang-barang bagus, barang-barang cindera mata setelah dicat ya, setelah dipotong, setelah dirakit ternyata menjadi barang yang indah asalkan dibuatnya dengan jiwa seni yang tinggi.
Ya, anak-anak. Perhatikan lingkunganmu, apakah masih banyak sampah atau tidak? Ya, jika masih banyak sampah, lalu kalian harus berpikir, apakah bisa dengan keempat cara tersebut, sampah tersebut bisa menghasilkan uang? Ya, anak-anak ya. Kerjasama dengan orang tua. Diskusikanlah dengan orang tuamu tentang sampah yang ada di rumahmu. Apa yang dapat kamu lakukan dengan sampah di rumahmu? Tentunya di rumahmu sampahnya harus dibuang dulu ke tempat sampah, Nana ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, lalu akan membuat lingkungan rumahmu kotor. Lalu setelah kotor akan banyak lalat. Lalu setelah banyak lalat akan menimbulkan penyakit. Jadi usahakan buanglah sampah pada tempatnya, lalu ditutup, lalu dibuang secepatnya, tidak terlalu lama, Nana ya. Baik, anak-anak, kita telah selesai dalam penilaian pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini kita masuk ke penilaian pembelajaran 3. Soal yang pertama adalah tuliskan 3 jenis gerakan dasar pencak silat. 3 jenis gerakan, anak-anak, apa saja ya? Sebenarnya ada 4 ya. Gerakan dasar pencak silat ini kalian tulis cukup 3. Lalu yang kedua, apakah pengrajin cenderamata itu? Nah, pengrajin cenderamata ya adalah pekerjaan yang menghasilkan apa, bahan dasarnya apa ya. Nah, lalu yang ketiga, tuliskan 3 cara dalam mengolah sampah. Tadi jelaskan ada 4, kalian hanya cukup tuliskan 3 saja dalam mengolah sampah. Lalu yang keempat, jika kita berbelanja, kurangi menggunakan kantong kresek. Ya, anak-anak, kurangi menggunakan kantong kresek dan menggantinya dengan titik-titik. Dengan apa, anak-anak? Alat yang lain untuk mengurangi limbah sampah. Lalu yang kelima, mengolah sampah dan barang bekas termasuk kegiatan melestarikan titik. Ya, melestarikan apa, anak-anak? Ya, itulah anak-anak penilaian pembelajaran 3. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan lalu tulis di buku tulis. Nanti akan diperiksa oleh bapak atau ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Lanjut, anak-anak, kita masih di subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4. Anak tahu kepala desa ya, orang yang memimpin desa, tahu ya? Ya, kalian tahu pasti bapak kepala desa ini ada di kelurahan jika di daerah perkotaannya. Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Hal baik apa, anak-anak, yang bisa dilihat dari bapak kepala desa dan warganya? Ya, nilai positifnya apa nih dalam bacaan ini? Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus ya, anak-anak. Pak Tulus ini pengennya warganya bersatu ya, bersatu dalam satu kesatuan. Tidak pingin ada yang berkelahi, anak-anak ya. Tidak boleh dalam desanya Pak Tulus ini. Semuanya harus bersatu dan hidup rukun. Ayo membaca. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga, saling melindungi. Ya, anak-anak, karena semuanya dekat
dan jika sudah dekat maka dianggapnya sudah menjadi saudara. Tidak semua warga desa Serewangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Mereka masih tetap bersatu, anak-anak ya, bersatu dan saling tolong-menolong. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa, ya anak-anak, saling menyapa, lalu kalian harus tersenyum, kalian harus mengangguk, ya, jika yang kalian temukan itu, ya, adalah orang yang lebih tua dari kalian atau orang yang seumuran dengan orang tua kalian. Ya, kita harus tegur sapa. Ketika berpapasan atau bertemu di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur atau saling menyapa. Sekedar mengucapkan, "Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu," atau juga "Selamat siang, selamat sore," atau bisa juga jika kalian muslim ucapkan salam ketika kalian berpapasan dengan orang lain, "Assalamualaikum." Ya, lalu teman yang lainnya harus menjawab salamnya dengan "Waalaikumsalam." Nah, tadi ada selain salam yang agama muslim, bisa juga memakai selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli, dan biasanya anak kalau sudah akrab, semua saling membantu jika ada teman yang mengalami kesusahan. Di ujung jalan, tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambaikan tangan pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Nah, Pak Tulus ini orangnya sopan banget ya, sering menyapa orang ya dengan tegur sapa. Tentunya orang yang disapa ini merasa senang atau merasa bahagia ya telah disapa oleh Pak Tulus. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Pak Tulus lewat di halaman Nenek Ijah yang biasanya menyapa. Ternyata Pak Tulus tidak melihat Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Lalu Pak Tulus menyempatkan untuk singgah, untuk mampir, untuk menengok. Pak Tulus mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Nek Ijah, Nek Ijah. Ya, tetapi tak dijawab oleh Nek Ijah. Ya, mungkin Nek Ijahnya sedang sakit, lalu dia tertidur karena dia meminum obat. Ya, obat agar penyakitnya cepat sembuh. Lalu Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejutnya beliau. Betapa terkejutnya Pak Tulus anak-anak. Menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sedang sakit anak-anak. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat.
Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih anak-anak. Karena Nenek Ija ini hidupnya sebatang kara, hanya sendirian. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu oleh warga yang lain. Budaya tegur sapa merupakan perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama anak-anak. Ya, saling peduli. Ya, jika ada yang sakit maka ditengoknya. Saking pedulinya anak-anak. Ayo berdiskusi. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Apa saja contoh baiknya anak-anak? Pak Tulus sering menegur atau menyapa orang terlebih dahulu, yaitu pertama. Lalu yang kedua, apalagi anak-anak? Ya, ternyata Pak Tulus ini menolong Nenek Ija yang sedang sakit dan membawanya ke rumah sakit anak-anak. Itulah anak-anak kira-kira hal-hal baik yang dimiliki oleh Pak Tulus, seorang kepala desa. Berdasarkan cerita di atas, buatlah peta pikirannya. Judulnya apa anak-anak? Ya, pentingnya budaya tegur sapa. Ya. Lalu siapa saja tokohnya? Pak Tulus, lalu ada Nek Ija, dan seluruh warga desa. Itulah tokohnya anak-anak. Lalu bagaimana dengan sifat tokohnya? Sifat tokohnya sopan dan peduli, serta sering menegur orang lain. Lalu bagaimana tempatnya? Tempatnya ada di desa Serewangi anak-anak ya. Lalu bagaimana awal ceritanya? Awal ceritanya kebiasaan menegur sapa itu ternyata membawa dampak yang positif kepada para warganya. Lalu saling membantu dan tegur sapa akhir ceritanya sehingga warga desa Serewangi menjadi hidup normal dan tentram karena saling membantu dan tegur sapa. Lalu apakah pesan moralnya anak-anak? Kita harus bisa menghargai orang lain. Ya, kalaupun orang lain itu lebih rendah dari kita, lebih miskin dari kita, kita tetap harus bisa menghargainya. Ya anak-anak, sungguhnya Allah ya tidak melihat dari harta benda kalian dalam menghormati, tetapi akan dilihat adalah budi pekerti yang baik. Baik anak, kita masuk ke penilaian pembelajaran 4. Soal yang pertama adalah siapakah nama kepala desa Serewangi? Siapakah namanya anak? Bapak siapa? Ya, nanti kalian tulis. Lalu yang kedua, tuliskan sebuah kalimat sapaan jika kita bertemu dengan orang lain. Kalimat sapanya misalkan di pagi hari kalimat sapanya apa anak-anak? Di siang hari beda, di malam beda. Atau kalimat sapaan untuk umat beragama juga boleh anak-anak ya. Silakan apa kalimat sapaannya agar kalian baik yang disapa atau yang pun menyapa sama-sama mendapat pahala dan selalu dilindungi. Lalu yang ketiga, siapakah yang sakit lalu diajak ke dokter oleh Pak Tulus dan para warga? Siapa yang sakit anak-anak? Ya, tidak keluar rumah, lalu dia ada kabar, lalu Pak Tulus masuk ke rumahnya. Ya, lalu Pak Tulus dan para warga membawanya ke rumah sakit. Nah, siapakah yang sakit itu anak-anak ya? Lalu nomor 4, sikap baik apa yang dilakukan Pak Tulus dan warga Serewangi? Sikap baiknya apa anak-anak?
Ya, silakan kalian cari kesimpulannya ya. Lalu yang kelima, apakah manfaat kita dalam menyapa orang? Apa saja manfaatnya anak-anak ya? Tentunya pasti ada manfaatnya, bukan kerugian. Baik anak-anak, itu adalah penilaian pembelajaran 4 soal 1-5, dan tadi sebelumnya ada penilaian pembelajaran 3 sama anak-anak dari 1-5 yang harus kalian kerjakan, kalian tulis, dan nanti anak-anak akan diperiksa oleh bapak atau ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Baik anak-anak, pembelajaran tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 3 dan 4 telah selesai. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.